Halo adik-adik, saya Alif Bahri. Saya dari Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Matematika. Saya di sini bertujuan untuk praktek sekaligus menjadi rekan Ibu Indah dalam beberapa minggu ke depan. Materi hari ini adalah pertidaksamaan eksponen. Nah, dalam pertidaksamaan eksponen ini terdapat kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. Nah, apa sih pertidaksamaan eksponen itu? Secara umum, pertidaksamaan eksponen dapat dituliskan sebagai A pangkat fx lebih dari A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, atau A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx dengan syarat yang sama, atau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx dengan syarat yang tentu sama juga. Lalu yang terakhir adalah A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx dengan syarat yang sama. Jadi itu adalah bentuk umum dari pertidaksamaan eksponen. Nah, sekarang untuk misalnya A-nya lebih dari 1. Nah, perhatikan nih pada gambar di sebelah kiri ini. Perhatikan kalau jika x0 kurang dari x1 nih ya, sesuai dengan posisinya x0 di sebelah kiri dari x1, maka x0 itu lebih kecil dari x1. Maka sesuai pada grafik ini adalah grafik jika A pangkat fx di mana A lebih dari 1, maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, akan didapatkan bahwa Y0 di sini dan Y1 di sini. Nah, dapat terlihat juga bahwa Y0 ini lebih kecil dari Y1. Jadi dapat dituliskan bahwa jika X0 kurang dari X1, maka Y0 kurang dari Y1. Maka A pangkat X0 kurang dari A pangkat X1. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, jika 2 pangkat 2x kurang dari 2 pangkat 2, maka sesuai dengan kaidah tadi dapat dituliskan yang di atas, yang di pangkatnya aja nih yang kita tulis lagi. Jadi 2 pangkat 2x kurang dari 2 pangkat 2, maka yang dituliskan lagi jadi tinggal 2x kurang dari 2, atau kalau 2x kurang dari 2 kan 2-nya pindah ruas jadi x kurang dari 1. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Contoh kedua, jika 2 pangkat 2x ditambah 3 lebih dari 2 pangkat x ditambah 5, maka karena A-nya ini sama, A-nya ini di mana 2, jadi kita turunin pangkatnya lagi sama kayak contoh 1. Jadi cuma tinggal 2x ditambah 3 lebih dari x plus 5, atau kita x-nya pindahkan ke ruas kiri, tinggal x, 3-nya pindah ke ruas kanan, jadi 5 dikurang 3, 2. Jadi dapat dituliskan x lebih dari 2. Selanjutnya, jika 2 pangkat x kuadrat min 2x plus 2 kurang dari 2 pangkat x plus 12, maka kita turunkan juga pangkatnya karena 2-nya ini sama. Kita turunkan pangkatnya saja, maka dapat dituliskan menjadi x kuadrat min 2x plus 2 kurang dari x plus 12. Nah, ini kita selesaikan ya. Nah, x pindah ruas, jadi x kuadrat tetap min 2x min x karena x pindah ruas, jadi min 3x, terus plus 2 min 12 karena 12-nya pindah ruas, jadi min 10 kurang dari 0. Nah, ini jika difaktorkan akan didapatkan x plus 2 dikali x min 5 kurang dari 0. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat seperti ini, maka akan didapatkan x itu ada di antara negatif 2 dan 5. Jadi negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Masih ingat cara mendapatkan
dari mana min 2 kurang dari X kurang dari 5? Ini kan jadi ada garis bilangan, lalu X plus 2 dan X min 5 ini kurang dari 0, maka penyelesaiannya adalah kita anggap ini menjadi sama dengan, maka kita dapat penyelesaiannya bahwa X sama dengan min 2 dan X sama dengan 5. Lalu kita uji coba apakah nilai dari antara 3 daerah ini adalah daerah yang benar. Nah, kita uji coba saja karena ini di antara bilangan negatif dan positif, kita uji coba di 0. Kita coba 0, masukkan substitusi 0 ke X. Jadi 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 5. Hasilnya adalah 2 dikali negatif 5, hasilnya negatif 10. Apakah negatif 10 kurang dari 0? Benar ya kan, negatif 10 kurang dari 0, maka nilai di daerah ini adalah benar, maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Oleh sebab itu, jawabannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 5. Itu hanya sekedar pengingat saja ya. Lanjut. Nah, tadi kalau A-nya itu lebih dari 1 nih. Sekarang A-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, fungsi eksponen yang kalau A-nya itu di antara 0 dan 1, gambarnya akan seperti ini nih. Ya. Nah, sekarang sama nih, perhatikan X0 dan X1-nya nih. Kita lihat X0 lebih besar dari X1. Karena ini terjadi karena misalnya saja ini negatif 1 dan ini negatif 2, maka otomatis yang lebih besar adalah X0. Itu logika simpelnya ya. Nah, kalau X0 lebih besar dari X1, maka Y0 nya itu lebih kecil dari Y1. Nah, terbalik nih sama yang tadi kalau A nya lebih dari 1. Jadi jika X0 lebih dari X1, maka Y0 kurang dari Y1. Dia simbolnya terbalik. Kalau tadi yang A-nya lebih dari 1, simbolnya tetap. Ketika X0 lebih dari X1, maka X0 akan lebih dari maka Y0 akan lebih dari Y1. Nah, atau dapat dituliskan jika X0 lebih dari X1, maka A pangkat X0 kurang dari A pangkat X1. Kita lanjut ke contoh biar lebih jelas. Nah, ada contoh nih. Pertama, jika setengah pangkat 2x kurang dari setengah pangkat 2, maka, nah ini karena setengahnya sama nih, kita turunin pangkatnya, tapi simbolnya kita ganti. Simbolnya dari kurang dari jadi lebih dari. Nah, 2x nya turun, 2 nya turun, simbolnya kita ganti. Lalu kita selesaikan ini, 2x lebih dari 2, 2 nya pindah ruas jadi x lebih dari 1. Kedua, jika setengah pangkat 2x plus 3 lebih dari setengah x pangkat lebih dari setengah x plus 5, maka kita turunkan pangkatnya sama dengan tahap sebelumnya. Kita turunkan pangkatnya 2x plus 3 sama turunkan x plus 5. Tetapi simbol pertidaksamaannya kita balik, dari lebih dari menjadi kurang dari. Seperti itu. Lalu kita selesaikan 2x plus 3 kurang dari x plus 5, x pindah ruas jadi 2x x pindah ruas jadi negatif x, 3 pindah ruas jadi negatif 2, maka akan didapatkan x kurang dari 2. Lanjut, jika setengah pangkat x kuadrat min 2x plus 2 kurang dari setengah pangkat x plus 12, maka kita turunkan juga pangkatnya, kita ubah simbolnya. Ingat, ini terjadi karena ini sama-sama setengah ya. Lain cerita kalau angka di sini berbeda. Kita harus mengubahnya supaya angka di sini sama terlebih dahulu. Lanjut, maka x kuadrat min 2x plus 2 di sini kurang dari, maka di sini lebih dari x plus 12. Atau dapat dituliskan menjadi x kuadrat min 3x min 10 lebih dari 0, atau ketika difaktorkan akan didapatkan x plus 2 dikali x min 5 lebih dari 0
dan akan didapat penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 5. Nah, dari penyelesaian ini nih, masih ingat nggak nih? Jadi X plus 2 sama X min 5 dibuat garis bilangan. X plus 2 dan X min 5 itu penyelesaiannya adalah min 2 dan 5. Jadi di sini ada min 2, di sini ada 5. Kita uji coba satu titik, kita ambil di sini titik 0, kita substitusi menjadi 2 dikali negatif 5, hasilnya negatif 10. Negatif 10 lebih besar dari 0, itu adalah pernyataan yang salah. Maka di sini bukan merupakan daerah penyelesaian. Artinya daerah penyelesaiannya adalah di sini. Jadi daerah penyelesaiannya didapat X kurang dari min 2 atau X lebih dari 5. Lanjut. Nah, ini ada semacam peta konsep atau rangkuman mungkin ya. Jadi pertidaksamaan eksponen dibagi jadi 2. Ada yang A-nya lebih dari 1, ada juga yang ada yang A-nya lebih dari 1, ada juga yang A-nya di antara 0 dan 1. Nah, ketika A-nya lebih dari 1, ketika fx kurang dari gx, maka jika dan hanya jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Simbol tetap sama ya, kalau A-nya lebih dari 1. Sama kalau untuk lebih dari fx lebih dari gx, jika dan hanya jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, kalau yang untuk A di antara 0 dan 1, ketika fx kurang dari gx, maka A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, ketika fx lebih dari gx, maka A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Jadi simbolnya berbalik. Lanjut ke contoh lagi ya. Di sini ada contoh. Nah, ini ada contoh ketika angka A-nya itu berbeda antara di kiri dan kanan. Nah, gimana nih cara nyelesainnya? Kita lihat akar 5 pangkat 4x plus 4 kurang dari 1/25 pangkat x plus 3. Nah, kira-kira akar 5 itu berarti 5 pangkat setengah, betul? Betul. Nah, kalau 1/25 itu adalah 5 pangkat negatif 2. Maka kita dapatkan seperti ini, 5 pangkat setengah dipangkatkan 4x plus 4 kurang dari 5 pangkat negatif 2 dipangkatkan x plus 3. Nah, udah belajar nih di sifat eksponen. Jadi kalau ada 5 pangkat setengah pangkat 4x plus 4, maka hasilnya adalah 5 pangkat setengah dikali 4x plus 4. Sama di sini juga. Jadinya negatif 2-nya dikali dengan x plus 3. Simbol masih sama. Nah, sekarang udah sama nih 5-nya. Barulah kita turunkan pangkatnya. Kita tulis hanya pangkatnya saja. Jadinya setengah dikali 4x plus 4 kurang dari min 2 dikali x plus 3. Ini ketika setengahnya kita kalikan ke dalam distributif, akan didapatkan 2x plus 2 kurang dari, ini juga kita kali distributif, min 2x, min 2 dikali 3 jadi min 6. Lalu kita operasikan, min 2x pindah ruas menjadi 4x, 2 pindah ruas menjadi min 8, lalu x adalah kurang dari negatif 2. Nah, ini ada bentuk lain nih. Bentuk lainnya ini kayak gini. Misalnya A P pangkat 2x ditambah BP ditambah C lebih dari 0. Atau dapat dituliskan juga ini sama ya, A pangkat A dikali P pangkat X pangkat 2 ditambah BP ditambah C lebih dari 0. Nah, tanda pertidaksamaan ini nih, yang lebih dari ini bisa berupa lebih dari, bisa jadi kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Itu
semuanya masuk ke bentuk ini. Nah, cara menyelesaikannya nih. Cara menyelesaikannya itu kita misal dulu. Y sama dengan P pangkat X. Maka setelah kita misalin, ketika bentuk ini kita misalin, hasilnya akan jadi seperti ini. AY kuadrat ditambah BY ditambah C lebih dari 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maaf, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka dapat kita selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Contoh. Temukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat 2x min 6 dikali 2 pangkat x ditambah 8 kurang dari 0. 2 pangkat x pangkat 2. 2 pangkat 2x dapat dituliskan menjadi 2 pangkat x pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat x ditambah 8 kurang dari 0. Nah, kita misalin nih 2 pangkat x nya itu y. Maka jadinya y kuadrat min 6y plus 8 kurang dari 0. Nah, dari sini kita faktorkan menjadi y min 2 dikali y min 4 kurang dari 0. Nah, ini juga memakai, ini penyelesaiannya adalah 2 y sama dengan 2 dan y sama dengan 4. Maka kita buat garis bilangannya 2, 4. Lalu kita uji coba. Uji cobanya di 0 ya, biar lebih mudah. Kita uji coba di 0. Di sini ada 0. Ketika 0 kita substitusi, maka akan didapatkan negatif 2 dikali dengan negatif 4. Hasilnya adalah 8. 8 kurang dari 0 adalah pernyataan yang salah. Nah, karena 8 kurang dari 0 pernyataan yang salah, maka daerah penyelesaiannya ada di sini. Di antara 2 dan 4. Lanjut. Nah, udah ketemu nih 2 kurang dari y kurang dari 4. Tapi kan ini masih y. Yang kita mau tahu itu adalah x. Substitusi balik nih. Si y nya jadi 2 pangkat x. Kita substitusi balik. Jadi 2 kurang 2 pangkat x kurang dari 4. Atau dapat dituliskan menjadi 2 kan kalau nggak ada pangkatnya itu sama dengan 2 pangkat 1. Terus 2 pangkat x. Terus 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, ini kan 2 sama semua a-nya. Maka kita tinggal turunin aja pangkatnya. Jadi 1 kurang dari x kurang dari 2. Maka ketemu jawabannya. Lanjut. Nah, ini ada contoh kedua. Temukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x ditambah 2 plus 8 dikali 3 pangkat x lebih dari 1. Kita ubah dulu ke bentuknya biar lebih enak gitu lihatnya ya. Nah, kita pisah 3 pangkat 2x ditambah 2 ini kita pisah menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat x pangkat 2. Oke. Ditambah 8 dikali 3 pangkat x lebih dari 1. Atau dapat dituliskan menjadi, ini kan 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 9 dikali 3 pangkat x kuadrat ditambah 8 dikali 3 pangkat x dikurang 1. Satunya pindah ruas jadi lebih dari sama dengan 0. Nah, kita misalin nih. Tadi kan kalau soal tadi y nya kita misalin 2 pangkat x. Nah, sekarang sesuai dengan soalnya ya. Jadi di sini kan 3 pangkat x. Maka kita misalin y nya itu 3 pangkat x. Maka dapat dituliskan menjadi 9y kuadrat ditambah 8y kurang 1 lebih dari 0. Kita faktorkan. Kita nemu faktornya adalah 9y kurang 1 dikali y plus 1. Nah, dari sini seperti biasa kita buat garis bilangan. Nah, penyelesaiannya ada 2. Jadi yang pertama y sama dengan 1/9. Dan penyelesaian kedua adalah y sama dengan negatif 1. Nah, karena ini positif dan negatif, kita ambil 0 nih. Di sini ada 0 nih. Kita uji coba 0-nya itu benar nggak di persamaan ini. 0 dikurang 1, negatif 1. 0 ditambah 1, 1. Negatif 1 dikali 1, negatif 1. Negatif 1 lebih dari 0.
Benar atau salah? Salah, berarti penyelesaiannya ada di selain yang ada nolnya, bukan di sini. Gitu. Nah, kita udah dapat nih. Jadi penyelesaiannya itu Y kurang dari min 1 atau Y lebih dari 1/9. Substitusi balik itu baru Y, jangan sampai lupa nih. Jadi kalau udah ketemu sini, jangan anggap kelar, tapi ini masih Y, belum X. Kita substitusi balik. Jadinya untuk nah kita lihat satu-satu nih. Yang pertama yang ini dulu. Yang ini dulu. Y kurang dari negatif 1. Nah, berarti 3 pangkat X kurang dari negatif 1. Nah, nggak ada bilangan positif pangkat berapapun hasilnya pasti positif, nggak mungkin negatif. Makanya tidak ada X yang memenuhi. Contoh aja nih, 3 pangkat X berarti coba X itu 0, 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, dan seterusnya ya akan naik terus kan nilainya. Maka nggak ada tuh nilai 3X yang kurang dari 1 tuh nggak ada. Nah, untuk yang Y lebih dari 1/9, maka 3 pangkat X lebih dari 1/9. Nah, 1/9 ini dapat dituliskan menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, karena udah sama-sama 3, kita turunin pangkatnya, jadi X lebih dari negatif 2. Maka ini adalah penyelesaiannya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang pertidaksamaan eksponen. Sampai ketemu.